Ya, kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Jadi kita akan sampai ke materi mengenai kata kerja ya. Jadi kata kerja ini adalah sebenarnya inti daripada eksegese sih ya. Jadi kita kalau melakukan eksegese itu kita menganalisis yang utama itu adalah kata kerja. Nah, cuman kita baru sampai ke kata kerja. Jadi yang kita pelajari sebelum itu hanya sebuah pengantar, sebuah memperkenalkan struktur bahasa Ibrani secara umum. Nah, sebenarnya untuk eksegese itu kita tuh justru mempelajarinya dari bab 12 ini ke belakang gitu. Tapi kita nggak punya waktu ya. Tapi kalau kita langsung ke sini, nanti ada banyak hal yang hilang gitu. Jadi memang akhirnya nanti kita akan banyak hal yang kurang cukup sih ya waktu kita melakukan sebuah eksegese. Ya, jadi kita akan masuk ke sistem kata kerja. Oke, nah untuk kata kerja ya karakteristik umumnya, jadi kata kerja untuk bentuk Ibrani yang paling sederhana atau yang paling basic gitu untuk ini adalah call perfect gitu. Ya, jadi call perfect itu adalah bentuk paling sederhana lah kita bisa sebut ya. Jadi kayak misalnya kata dasar yang paling utama, misalnya makan gitu ya. Kan kalau dia makan atau dia dulu makan itu kan sudah bentuknya sudah berubah begitu ya sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu misalnya seperti eat gitu ya, eat, ate, eaten. Nah, kalau eat itu kata dasarnya gitu, ate itu bentuk past tense, eaten itu bentuk verb tiganya gitu, eat, ate, eaten. Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kata dasarnya eat gitu ya bentuknya, tapi dia punya basic itu berbeda. Nah, kita sebut itu adalah call perfect jadi ya. Jadi call perfect ini adalah bentuk dasar, ya, bentuk dasar eee, dari kata kerja bahasa Ibrani. Nah, call perfect ini adalah bentuk orang ketiga maskulin tunggal. Jadi kata dasar untuk bahasa Ibrani itu adalah secara umum itu adalah orang ketiga maskulin tunggal. Jadi kayak jadi fokusnya itu kepada misalnya Tuhan gitu ya. Tuhan itu kan orang ketiga ya, dia maskulin gitu. Nah, kalau dalam bahasa Yunani misalnya, bahasa Yunani itu kata dasarnya itu adalah orang pertama. Jadi kayak misalnya kata luo itu adalah I lose gitu ya. Jadi saya yang melepaskan. Nah, kalau bahasa Inggris misalnya mmm, kata kata love, kata it gitu ya, itu enggak terlalu kelihatan. Tapi it itu atau love itu adalah untuk jamak gitu. Berarti dia untuk jamak atau orang pertama. Misalnya I love you. Tapi kalau she atau he itu nggak bisa. Jadi she loves ya, jadi pakai loves bukan love gitu. Jadi love atau it atau kata dasar untuk bahasa Inggris sendiri itu adalah untuk orang pertama dan untuk, jamak gitu ya. We, they, apa, untuk jamak. Jadi lebih banyak untuk jamak atau I. Tapi kalau untuk bahasa Ibrani ini unik ya. Bahasa Ibrani itu adalah untuk orang ketiga maskulin tunggal, itu basic kata dasarnya. Nah, kata kal ini berasal dari kata kalal, ya, yang berarti dia ringan atau tidak berat. Jadi ini paling basic itu istilahnya ya. Jadi dasar. Nah, kata ini menunjukkan stem bentuk dasar aktif sederhana dari sebuah kata kerja dalam bahasa Ibrani. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu ada bentuk kata kerjanya itu adalah orang ketiga maskulin. Nah, kalau perfect untuk orang ketiga maskulin pada umumnya memiliki 3 konsonan yang disertai 2 vokal. Jadi ini adalah bentuk basic untuk kita pahami. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 3 konsonan dan 2 vokal. Jadi
kalau kita hitung suku katanya pasti 2 ya, yaitu buka, tutup gitu ya. Buka, tutup. Nah, jadi, 2 vokal ini paling basic. Jadi basic-nya itu adalah pokoknya kan harus ingat bahwa dia terdiri dari 3. Nah, kalau misalnya, eee, dia dia akan tetap 3, tapi kalau misalnya di tengahnya itu adalah kayak vav atau yod yang berubah menjadi sereyot atau menjadi vav, holong vav atau menjadi surek, tetap sebenarnya secara bahasa Ibrani kalau ditulis tetap terdiri dari 3 konsonan gitu ya. Cuman dia udah berubah fungsi konsonannya berubah menjadi vokal gitu. Nah, jadi, orang ketiga bentuknya suku kata ganda gitu. Ganda artinya kan berarti kan kalal, buka, tutup gitu. Nah, aksennya ada pada suku kata kedua ya, standarnya untuk penekanan. Nah, suku kata pertama adalah terbuka menggunakan kames ya, terbuka panjang ya, kalal gitu. Jadi lal karena kalal lalu kemudian tertutup, tertutupnya pendek gitu ya. Karena, juga sudah ada kalal, kalal. Jadi sudah ada, aksen untuk memberikan penekanan. Nah, sedangkan suku kata kedua tertutup memakai patah sebagai vokalnya ya. Jadi jadi kalau kalian ketemu ketemu, kata kerja, maka umumnya aja supaya gampang bacanya itu adalah AA ya, yaitu, kames patah gitu. Kalal atau apapun bentuknya bacanya kalau kalian mau mencari kata basicnya secara umum ya, pakai aja AA gitu ya. Nah, ketika suku kata kedua merupakan suku kata terbuka, terbuka itu kan kalau dia he atau alef, he dan alef tidak bisa nutup gitu. Jadi kalau dia nggak bisa nutup, kalal misalnya tadi kan, dia ketutup lal, 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 ketutup sama konsonan. Tapi kan kalau alef sama he itu kan head, head, head masih nutup ya. Tapi kalau he itu kebuka. Kalau alef ya nggak ada bunyinya. Tapi alef sama he itu nggak bisa nutup gitu. Nah, karena dia nggak bisa tutup, maka, ketika diakhiri oleh alef atau he, maka bentuk tadi yang patah, kamis patah, juga diubah menjadi kamis lagi gitu. Jadi panjang-panjang ya. Nah, contohnya misalnya ya, akal ya, ini akal. Ya ingat ya, kalau yang, berubah panjang itu kalau kita lihat di belakangnya aja gitu, ya. Jadi kalau kita lihat yang sini akal, ya, amar. Nah ini sini pakai pakai he, jadi dia jadi hayah, ya jadi hayah, jadi sama panjang, ya. Nah, lalu kemudian yasaf, nasyah, lalu kemudian asyah. Nah ini syah, ya ini juga nggak bisa nutup, jadi dibuat panjang. Nah, ada pengecualian untuk ketentuan tersebut, yaitu jika verba merupakan verba keadaan statif. Nah, apa itu keadaan atau statif? Keadaan statif itu seperti kata sifat gitu. Jadi kata sifat adjektif yang bentuknya kata kerja. Misalnya ya, besar, ya kan kata kerja, tapi bentuknya kata kerja itu sendiri itu kata sifat gitu. Misalnya besar, kuat, ya gadol, kemudian berasal dari kata besar gitu ya, gadol, lalu kemudian katon, ya lalu kemudian tof gitu, kadosh, kemudian eh, ya ini udah ada katon di sini ya, lalu zaken. Gitu. Jadi bentuk-bentuk yang menjelaskan atau mirip dengan katanya itu adalah kata yang sifat tapi bentuknya kata kerja ya gitu. Jadi kayak takut gitu, menakutkan atau ya dulu takut gitu ya. Saya takut. Nah, takut sini kan kata kerja, tapi kan takut sini bentuknya sifat gitu, keadaan. Nah, verba statif istilahnya dalam bahasa Ibrani, verba yang menggambarkan satu kondisi atau keberadaan tertentu. Nah, kebanyakan katanya mengikuti pola vokal yang sama seperti contoh 292 di atas, namun sebagian lain tidak memakai patah, melainkan sere, ya. Dan ada juga menggunakan holam. Jadi, tapi tetap ya, secara umum kita akan baca AA saja, ya AA.
Tapi ketika kalian lihat itu, ini bunyinya lain loh ini, gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi secara umum kalian bisa menebak satu kata kerja, kode kata kerja dengan menggunakan AA ya, kames patah. Misalnya, ini kata gadol berubah menjadi gadal ya, berubah menjadi gadal. Lalu hazak ya, kados jadi kadash. Lalu kemudian karaf ya, karaf lalu zaken. Nah, lalu kemudian sini ya, yare, yakol, lalu katon. Nah, jadi kalian lihat di sini masih ada sere, di sini ada sere, tapi kan secara umum dia adalah AA ya. A, 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 lalu di sini sere-sere, lalu sini olem, olem, ya. Tapi secara umum kita bacanya AA. Ya, AA, AA, A. Tapi ketika dia menjadi statis atau dia menjadi statif gitu, menjelaskan sesuatu atau kata sifat, maka dia berubah sedikit gitu. Tapi it's okay. Nggak terlalu ini Kak, signifikan nanti ya untuk kita melakukan eksegesi. Nah, selain verba bersuku kata ganda, seperti kita bahas kan dua suku kata. Saya kan sudah bilang ya, dari tiga, dia terdiri dari tiga, lalu kemudian punya dua verba, dua vowel gitu. Nah, selain verba bersuku kata ganda, ya seperti yang telah kita bahas, ada juga verba bersuku kata tunggal. Nah, sebenarnya tunggal, kenapa dia bisa tunggal? Langsung aja kita lihat contohnya. Kenapa dia bisa tunggal? Karena di tengah-tengah ini, yang tadi saya bilang, dia itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani kan sebenarnya dia harus gundul ya. Gundul itu kan kita nggak tahu dia itu ada titiknya apa enggak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kan dia unchangeable long vowel sebenarnya, yang akhirnya kehilangan fungsi konsonan. Karena dia kehilangan fungsi konsonan, berarti dia berubah menjadi vowel. Nah, karena dia menjadi vowel, maka dia menjadi satu suku kata gitu. Tapi sebenarnya tetap prinsipnya terdiri dari tiga verb. Cuman yang tengah ini kehilangan fungsi konsonannya, sehingga dia belum menjadi vokal gitu. Jadi nggak ada lagi vokal di bawahnya. Jadi kalau kalian lihat di sini nggak ada lagi nih vokal di bawahnya nih, ya. Jadi si unchangeable long vowel itu sendiri yang berubah menjadi uh, menjadi menjadi vokalnya, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih modelnya begitu ya. Ini disebut sebagai biasanya disebut sebagai diftong mana ya tulisannya. Nah, diftong ya, sebuah vokal panjang tidak dapat diubah ya. Jadi sehingga fungsi konsonannya hilang dan eh, modelnya jadi bolong gitu ya, hollow, kosong gitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita secara prinsip tetap harus diingat dia terdiri dari tiga konsonan, lalu ada vokalnya supaya bisa dibaca pasti, dan vokal itu adalah AA secara umum. Tapi ketika di tengah-tengah ini berubah menjadi vav atau yod gitu, berarti dia bisa menjadi holem vav, bisa menjadi surek, bisa menjadi hirekyot, bisa menjadi sereyot gitu. Nah, maka dia berubah menjadi satu suku kata, ya. Jadi nggak ada AA-nya, langsung si tengah-tengahnya itu entah dia bunyinya O atau dia bunyinya U, ya, atau bunyinya I atau bunyinya apa apa saja tadi sere atau hirek ya I atau E. Nah, pada verba yang diakhiri dengan huruf he atau het, huruf tengah yod maupun vav tidak terkonstruk oleh vokal yang mendahulunya dan tetap berfungsi sebagai konsonan biasa. Nah, jadi kalau misalnya belakangnya ini modelnya he sama het gitu ya, maka dia akan modelnya itu kembali seperti biasa. Ya, misalnya ia dulu adalah, dia adalah hidup, ya, hayah gitu. Maka meskipun si ini adalah sere ya atau di sini adalah vav ya dia bunyinya tidak menjadi satu suku kata, tapi dia tetap seperti konsep yang semula yaitu aa, aa, aa gitu. Nah, kenapa ini pakai kames? Karena di sini he nggak bisa nutup suku kata. Kenapa di sini pendek pakai patah? Karena di sini pakai head bisa menutup suku kata ya.
Jadi bunyinya adalah kames patah, itu prinsipnya ya, kames patah. Tapi ketika, nggak bisa ditutup, kan dia harusnya buka tutup ya. Jadi ingat ya, 3 konsonan, lalu kemudian dia adalah kames dan patah. Kemudian kalau misalnya, dia jadi buka tutup, tapi kalau dia nggak bisa nutup, maka dia diperpanjang. Ya, makanya bunyinya jadi kames-kames. Kalau akhirnya adalah alef sama he. Oke, lewat. Nah, ada 2 macam verba dalam bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu ada, verba kuat ya, verba kuat, strong. Yang kedua adalah verba lemah. Nah, langsung kita tahu dong kenapa bisa kuat, kenapa bisa lemah, ya. Verba kuat harus memiliki 3 konsonan dalam kal perfect gitu. Jadi kalau tiga-tiganya tidak ada guttural, ya udah pasti dia, verba kuat ya. Sebagaimana ada dalam leksikon. Dengan demikian verba vokal tengah digolongkan sebagai verba lemah karena hanya memiliki 2 konsonan dalam bentuk, leksikalnya ya. Nah, lebih lanjut verba-verba yang memiliki satu atau lebih konsonan guttural disebut sebagai verba lemah. Nah, masalahnya adalah verba lemah itu kompleksnya minta ampun ya. Jadi akan membutuhkan waktu berbab-bab gitu untuk mempelajari verba lemah ini dan dia punya sifat berbeda-beda gitu. Nah, kita nggak punya waktu untuk belajar itu karena kita cuma punya 3 SKS gitu. Jadi kita akan mempelajari atau, hanya melihat basic aja gitu ya untuk, verba kuat gitu. Nah, verba lain juga digolongkan sebagai verba lemah bila verba tersebut dimulai dengan huruf ini ya, yod, vav, nun, ya. Atau jikalau huruf konsonan kedua dan ketiganya sama. Jadi kalau ada plek-plek sama begitu, maka dia lemah. Verba yang termasuk lemah adalah kata yang terakhirnya adalah, he dan verba yang dimulai atau diakhiri dengan alef gitu. Alef mendahului pasti lemah. Alef mengakhiri lemah ya. He mengakhiri lemah gitu. Eee, Lalu yang dimulai dengan yod, vav, nun gitu ya. Yod, vav, nun gitu. Nah, seluruh verba kuat dikelompokkan dalam satu kelas, jadi dia nggak punya kelas ya. Jadi kita akan mempelajari langsung satu grup gitu. Sedangkan verba lemah dibagi dalam beberapa kelas. Ini kita akan pelajari kelas-kelasnya dan ini kompleks banget sebenarnya. Tapi kita nggak akan melihat kompleksitasnya. Kita hanya mau mengetahui kelas-kelasnya aja. Nah, para ahli tata bahasa memberikan nama bagi tiap-tiap kelas yang dapat menunjukkan ciri-ciri masing-masing gitu. Jadi dihitung dari berapa lemahnya dia itu gitu ya. Nah, para ahli tata bahasa memberikan nama berbagai kelompok verba lemah atas dasar paradigma yang dipilih untuk tujuan ini. Mereka memilih verba triliteral sebagai dasar pemberian nama, yaitu adalah ini, ya, yaitu pa-al, yaitu ia dulu sungguh dibuat, ya, ia dulu membuat, artinya ia dulu dibuat. Nah, kan kal perfect itu artinya itu dia, ini ya, bukan I eat tapi I ate, ya. Jadi bentuknya itu sudah past tense. Nah, di sini ada P, ada ayin, ada lamet, gitu. Jadi ini adalah cara menamainya. P, ayin, lamet, gitu. Nah, berbagai verba lemah selanjutnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan posisi yang mana yang melemahkannya, gitu. Ya, yang melemahkannya yang mana? Apakah kan tadi ada 3 konsonan ya, 3 konsonan. Apakah P yang pertama, apakah ayin yang kedua, apakah ketiga, gitu. Ya, jadi, P, ayin, lamet itu jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Ya, jadi yang lemahnya di mana? Oh, lemahnya di huruf ketiga, berarti lamet apa gitu. Lemahnya apa? Alef misal, berarti lamet alef, ya. Nah, kita akan coba lihat contohnya langsung ya. Jadi cara membacanya itu adalah gini, P, ayin, lamet gitu. Nah, misalnya kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 ini, kita lihat ada ayin, mem, ada dalet ya. Amar. Nah, mana yang, membuat kata kerja ini lemah? Oh, ayin. Oh ya, ayin. Ayin itu kelompok keberapa? Kelompok 1.
berarti bacanya P. Nah, jadi disebut dulu dia nomor berapa, dia konsonan nomor berapa. Konsonan persatu namanya P, konsonan kedua namanya ayin, konsonan ketiga namanya lamet gitu ya. Jadi yang si P, ayin atau lamet gitu. Oh, yang P. Oke. Oke, apa yang lemahnya? Oh, dia gutural, maka disebut sebagai verba lemah P gutural. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua sya'al. Nah, di sini kita lihat, oh, mana yang buat nomor 2 ya. Mana yang buat kata kerja ini lemah? Oh, tadi apa ya kriterianya ya? Oh, harus ada gutural, depannya harus ayin, faf, nun, atau akhirnya he, atau akhirnya gitu. Nah, kita lihat, kita hafal dulu itu. Nah, kita lihat di sini, oh, mana yang bikin lemah ya? Oh, ini ada gutural. Nah, sekarang kita baca. Bacanya di sini satu, lalu kita baca hurufnya apa. Ya, kita baca ini apa? Oh, ayin, Pak. Lalu si hurufnya apa? Oh, gutural. Jadi ayin gutural namanya. Ya, sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini kita lihat, oh mana yang bikin dia lemah ya? Oh, si ini nih. Gitu. Ya. Nah, kita baca dulu. Baca, oh lamet. Ini kenapa dia? Oh, dia gutural. Di lamet gutural. Gitu. Ya. Lalu kita lihat nomor 4. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau nanti bingung diulang. Kita lihat di sini yang mana ya? Oh, tadi tidak boleh nih diawali dengan huruf alef. Sekarang kita baca. Bacanya, baca dulu posisinya, lalu sebutkan dia apa. Nah, lalu kita bacanya P alef. Gitu. Nah, tapi itu kan kultural juga, Pak. Iya, tapi di dalam kriterianya dia lebih ditekankan karena dia adalah mengawali. Dia kan mengawali, kalau diawali oleh alef nggak bisa. Di ayat, faf, nun juga nggak bisa. Jadi bacanya P alef. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima apa? Oh, ada alef, Pak. Nah, baca. Lamet, alef, gitu. Ya. 6. Ini yang mana nih ya? Oh, ini. Ya, baca. Lamet, he, gitu bacanya ya. Jadi karena dia ini. Jadi kalian harus ingat yang ini. Ini aturan yang ini ya. Ini aturan yang perlu diingat dengan baik. Ya. Nah, lalu nomor 8 dan selanjutnya. Jadi secara umum banyak yang masih pakai ini ya, tapi kemudian ada usulan untuk buat mudah, ya udah dipakai si tadi P ayin lama itu diganti dengan 1. Tapi semuanya sama ya. 2, 3, 1, 3, 3, he gitu. Kurang lebih semua sama. Ya, jadi gitu cara menamainya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya di sini. Di sini yang mana nih yang bikin lemah? Oh, ini enggak, ini enggak. Oh, ini. Ya. Bacanya ke atas dulu. Oh, P. Lalu ini apa? Oh, eh, ini ayin, sorry, ini yod, Pak. Oh iya, berarti P yod. Ya, P yod. Lalu kemudian selanjutnya. Nah, kalau ini kan karena dia kan tadi nggak boleh. Dia pakai 2 konsonan nonverbal tapi ganda. Maka disebut sebagai yang mana nih? Bacanya yang mana nih, Pak? Lalu ini bacanya, sorry. Ya. Lalu ini gimana bacanya nih, Pak? Kan dia ada 2. Oh, ya udah, berarti kan yang bagian pertama dulu dong gitu ya. Ayin. Ya, ayin, sorry, ayin lalu bawa ganda. Ya, ayin ganda namanya. Oke. Nah, jadi itu pengantarnya buat kita ya. Verbal lemah dapat memiliki lebih dari 1 konsonan lemah. Hal ini menyebabkan adanya kekusuran lebih dari kelas verbal lemah. Di bawah ini ada beberapa contoh verbal lemah berganda. Dan selanjutnya ya. Nah, berlawanan dengan verbal kuat itu tidak memiliki huruf lemah ya.
Jadi dia strong, tidak ada double, tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Sekarang kita akan lihat tenses ya. Nah, tenses atau waktu tidak ada dalam struktur verba Ibrani ya, tapi dapat dikenali dari konteks yang digunakan verba tersebut. Sebab itu, verba yang sama bentuknya mungkin saja bisa diterjemahkan dalam bentuk lampau dalam konteks tertentu, dalam bentuk sekarang atau pada masa depan pada konteks yang lain. Jadi dia nggak punya yang spesifik itu yang memberikan, tapi konteks yang memberikan dia arti. Nah, kita sebenarnya mungkin tidak punya sense cukup lah ya sampai sejauh itu ya, karena kita bukan ahli dalam bahasa Ibrani. Tapi kurang lebih nanti kita akan bisa lihat ya. Nah, verba Ibrani memiliki dua perubahan bentuk ya, atau bentuk disebutnya infeksi, mencakup semua kemungkinan variasi personal, jenis kelamin, dan jumlah. Nah, perubahan bentuk tersebut dikenal sebagai perubahan perfect dan perubahan imperfect gitu. Jadi kan kalau perfect, imperfect. Nah, perubahan bentuk verba tersebut menandakan keadaan perbuatan dari verba itu dan bukan pada tensisnya. Jadi tensis, sekali lagi tensisnya nggak ada ya, tidak menunjukkan tensisnya, tapi keadaan perfect atau imperfect gitu. Jadi kalau perfect menandakan telah lengkap, imperfect itu belum selesai. Jadi kalau perfect sudah lengkap, imperfect belum lengkap. Tapi bukan masalah tensisnya. Oh, kalau gitu berarti dia dulu enggak ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana menggunakannya gitu. Ya, cukup kompleks ya kalau sudah kita masuk ke bagian ini. Ya. Jadi akhiran ini adalah jadi dia punya akhiran ya. Jadi ditambah dia nanti ya, dari kata kerja itu ada tambahannya kecuali kalau dia 3 MT ya, karena di kata dasarnya begitu. Jadi akhiran perfect ini juga digunakan semua verba dasar, baik verba kuat maupun verba lemah. Jadi ini konsep dasarnya ya. Hal ini menyebabkan strukturnya berbentuk perintah ya, imperatif. Mutlak oleh para pembelajar pemula disebut perubahan kal perfect dalam segala bentuknya menjadi pola dasar seluruh perubahan perfect lainnya. Jadi nanti kita perlu hafalin sih sebenarnya ada satu basic banget untuk dihafalin karena ada perubahan yang tidak bisa tidak harus dihafal. Nah, sekarang kita lihat. Akhiran-akhirannya itu kalau dia kal perfect maka dia pakai kata dasarnya itu. Ya, misalnya kata ini kasal ya. Kasal. Nah, kasal itu ada di sini gitu. Berarti kasal ya. Jadi kata kasal. Nah, lalu kata karat. Ia dulu memotong. Nah, kalau karat ini karat dia dulu memotong. Nah, sekarang kalau misalnya kamu memotong, kamu dulu memotong. Nah, sekarang kita lihat kamunya itu maskulin feminim. Anggap kita ambil ini ya. Ya, maksudnya 2 MT gitu. Nah, maka ditambahlah kata karat itu dengan ini. Itu berarti siapa yang mengambil kamu? Ya, orang kedua, maskulin. Kamu yang mengambil. Kamu dulu mengambil. Tapi kalau misalnya karat saja, berarti bukan saya, bukan orang pertama, bukan orang kedua, tapi orang ketiga, tunggal. Ya, tunggal maskulin. Jadi 3MS atau 3 maskulin singular atau 3MT ya. Jadi kata dasar itu 3MT. Jadi kan harus berlatih gini ya, nyusun model ini dulu ya. Sekarang kita lihat pemberian akhiran bentuk yang ketiga maskulin tunggal dari kata perfect dari kata syamar. Nah, ini contoh ya, syamar, dia menjaga. Nah, jadi kalau iya dulu, ini sebenarnya ada kata dulu ya, karena ini kan perfect ya. Kalau perfect gitu. Jadi kalau perfect itu ada kata dulunya, berarti dia sudah selesai. Ya, ia dulu menjaga. Jadi ia dulu menjaga itu pakai kata dasar standar, yaitu syamar. Nah, kalau dia feminim,
ya feminim tunggal, maka bentuknya adalah syamra'a ya, syamrah gitu. Ya, ini yang kedua ini. Nah, samrah ya. Lalu kemudian syamrata ya, syamarata dan selanjutnya. Jadi akhiran-akhiran ini adalah akhiran-akhiran yang ini yang ditambahkan ya, yaitu kosong, ahtateti ya, utem tena. Utem tenu. Jadi kosong itu kosong, ahtateti, utem tena. Ya, utem tenu. Ya, utem tenu. Jadi kosong, ahtateti, lalu utem tenu. Jadi gitu caranya ya. Jadi tinggal tambah kosong, ta, te, ti, u, tem, te, nu. Gitu. Jadi ditambahkan saja untuk modelnya. Nah, untuk model-model selanjutnya itu nggak ada lagi yang khusus ya. Jadi kalian tinggal mempelajarinya aja. Jadi penjelasan mengenai perubahan vokalisasi diberikan di sini akan menolong mahasiswa menuliskan perfect dari stem dan verba lainnya. Langkah pertama untuk membuat perubahan kata perfect, ya, tadi udah saya jelasin sebenarnya. Contohnya, ya, yaitu ini orang ketiga. Langkah kedua itu menambah kelompok selanjutnya, ya. Jadi di sini kan kemarin kita lihat ya, ini kan dua suku kata. Di sini berapa suku kata? 2. Ya, di sini kan kalau kita lihat a-nya, ta, te, ti, u, tem, tenu. Nah, cara yang membuatnya itu adalah angka kedua ke dalam 2 kelompok yang dimulai dengan vokal, dimulai dengan konsonan. Perubahan vokalisasi akan ditentukan oleh jenis akhiran yang akan diberikan. Jadi gitu ya. Jadi tambah a, lalu itu untuk yang feminim, orang ketiga, lalu u untuk yang maskulin. Nah, jadi modelnya kalian perlu hafal itu adalah kosong, ahta, teti, utem, tenu. Ya, jadi kalian hafalin aja itu dulu. Lalu kayak misalnya ini modelnya, ini pembelajarannya ya. Jadi ditambahkan dulu jadi syamarah gitu. Nah, syamarah ini agak panjang penjelasannya ya. Cuma nanti kan jadi bingung. Kita nanti soalnya nggak ngelihat di situnya, tapi ngelihatnya di kata dasarnya. Jadi terjemahannya itu kan sudah langsung sense. Oh, ini kata dasarnya ini gitu. Oh, akhirnya ahtateti utem tenu gitu. Jadi kan tinggal cari aja yang mana gitu. Jadi kan nggak menghafalkan sebegininya berubahnya ya. Karena ada di sini ya, agak panjang, saya jelaskan dikit aja ya. Jadi setelah menjadi syamara, lalu resh telah dihilangkan dari suku kata awal untuk membentukkan suku kata baru. Suku kata awal berubah menjadi suku kata tertutup, jadi mar gitu ya, menjadi suku kata terbuka ma, karena aksen ada pada suku kata yang baru rah, vokal paling dekat yaitu terbuka ma, divolatisasi menjadi ma menjadi mem dengan shifa gitu. Karena vokal yang tepat di depan shifa merupakan vokal panjang, vokal tersebut diberi metek gitu. Hasil kal perfect untuk feminim tunggal adalah gini. Ya. Syamrah gitu. Jadi agak ribet tapi kita tidak perlu mempelajari sampai sedetail itu ya. Jadi bentuknya, jadi kalian harus ingat aja, oh ada ahta teti utem tenu, lalu kalian akan pisahkan ini kata verbanya itu yang mana sih, tiga kata itu yang mana sih? Karena kita belajar yang kuat saja, maka pasti dia tidak mempunyai aspek-aspek lemah, dia nggak punya gutural, maka dia tidak punya double, dia juga tidak punya akhiran-akhiran atau awalan yang membuat dia menjadi lemah gitu. Ya.
kita tidak pelajari nanti kan pusing soal kalau pelajari sampai detail-detail ke situ, sementara kan nggak akan terlalu pakai untuk aspek itu. Jadi, nah ketentuan bagi penulisan kata perfect dari verba syamar yang dapat diterapkan pada verba kuat, dua contoh lain diberikan sebagai berikut ya. Itu tadi kan syamar. Sekarang adalah syamal ya. Masyal. Masyal yaitu dari ia dulu memimpin ya. Kalau perfect dari kata syamal. Maka di sini adalah kosong ah ta te ti u tem te nu. Nah di sini kan syamal itu adalah syamal lagi. Masyal itu adalah mem shin lamet. Jadi kalian lihat aja di sini mem shin lamet nim. Nah, mem shin lamet. Mau panjang kayak dia terserah. Yang penting selalu ada itu. Ya. Sama juga untuk kata pakan ya. Yang mengunjungi atau kata pakan. Nah, ada beberapa cara untuk menerjemahkan bentuk perfect Ibrani bergantung pada konteksnya. Nah, untuk sementara kita selama di sini kita hanya selalu menerjemahkannya sebagai perfect, yaitu bentuknya sudah lampau ya, kata dulu. Jadi kita untuk latihan kita itu kita membiasakan diri menggunakan selalu tambahkan kata dulu ya. Nah, misalnya ini yang bentuk dulu. Nah, kita ini ya. Alken ya. Shemo dan oleh ini kan oleh sebab itu lalu kemudian nah ini kan kita lihat nih oh ini kata kerjanya nih kata kerjanya kita kata kerjanya yang mana dulu gitu jadi kita dulu cari yang mana kata kerja di belakang ini kita lihat juga ada akhiran tateti u temtenu gitu ya nah di sini ada kata ini, ya. Lalu ada kata ah. Ya, jadi kita lihat di sini, maka oleh sebab itu ia feminim dulu ia feminim. Ya, ia feminim. Ia dulu menyebut ya namanya dan gitu. Ya. Jadi ini kan dari kata shame lalu kemudian akhiran ini ya jadi namanya dan. Ya, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ya bentuk he ini kan ini kutipan ini ya. He not nah li min haets. Jadi, mana kata kerjanya? Kita lihat dulu. Kata kerjanya yang ada berurut ini, Pak. Nah, berarti kita bacanya apa? Bacanya Nathan. Ya, bacanya dulu. Oh, baca aja dulu Nathan. Nathan, oh ini ada akhiran ah gitu kan. Kosong tateti utemteni. Berarti dia adalah bentuknya. Nah, nerjemahnya sebenarnya bisa ini dulu ya. Kita bisa pakai ya, urutannya kadang-kadang memang bisa beda-beda. Nah, di sini kita lihat terjemahnya dia mulai dengan kata kerja dulu. Nah, kata kerja di sini kan kata kerja itu sudah mengandung subjeknya ya karena tateti utemtenu itu sudah menunjukkan bahwa siapa subjeknya ya orang pertama, yang kedua, yang ketiga ya maskulin atau feminim, jamak atau tunggal gitu. Nah, di sini kita ketemu bahwa oh, Nathan. Nathan itu memberi ya atau ya giving gitu ya. Berarti ia dulu tapi ianya bukan maskulin karena kalau feminim
Kalau maskulin dia pasti kata Nathan, nggak pakai kata ah gitu. Jadi ia dulu memberikan li yang kita pelajari minggu lalu, yaitu ia dulu memberikan kepadaku, ya. Min dari hx, ya. Hx ada kata itu, ya. Ada kata itu dan kata pohon. Dan selanjutnya ya, ini beresit per Elohim. Udah kita pelajari. Nah, bentuk perfect dapat diterjemahkan sebagai past perfect. Itu suatu perbuatan dituliskan pada waktu lampau sudah selesai jauh sebelum tindakan yang lain. Ini sama ya, kurang lebih bahwa dia adalah perfect. Nah, bentuk perfect diterjemahkan dalam kalimat yang menenangkan masa sekarang. Nah, untuk ini sebenarnya memang bisa ya, tapi kita tidak terlalu memakai ini karena nanti kalian bingung gitu ya. Ini lebih advance sih sebenarnya. Jadi untuk kelas ini semua terjemahan itu menggunakan kata dulu. Kata dulu gitu. Ya. Karena itu ini bagian ini kita skip. Nah, awalan perfect memakai kata hubung fav akan selalu diterjemahkan dalam bentuk masa depan. Masa depan ya, masa depan. Jadi fav ini. Ya. Jadi fav itu dia akan digabung dengan kata kerjanya. Jadi kita lihat nih, syamar, samar u, nah kosong ahta teti u temtenu. Berarti dia ini berarti di sebelah kanan nih gitu. Jadi kalau misalkan hafalin yang tadi mana ya? Nih. Ya, kosong ahta teti u temtenu. Nah, di sini kan semuanya tunggal. Di sini kan semuanya jamak. Jadi kan lihat ya, 33 221 lalu 3221. Jadi hafalin sebelah kiri kosong ahta teti u temtenu. Nah, waktu kalian sampai ke sini nah, oke, di sini. Ya. Ketika sampai di sini, kalian lihat ini ada vav ya. Ada vav. Lalu kalian lihat, oh nih, syamar. Lalu kalian, Bentar ya, berarti mana ya? Kosong ahta teti u temtenum. Oh, berarti ini u. Berarti dia sebagian jamak gitu. Ya. Nah, dan bangsa Israel akan menjaga. Jadi orang Israel ini bentuknya jamak. Ya. Kemudian di sini, kata lihat, ini berarti lihat nih. Ini kata ini nih. Ya. Kata syakaf gitu. Jadi kalian baca aja kames patah serta standar aja baca ya. Kames patah ya. Jadi bacanya AA. Bacanya standarnya syakaf. Syakaf. Ini ti. Ah ta te ti u tem ten. Berarti ini bagian tunggal. Nah, kalian tinggal hitung aja. Kosong ta te ti. Berarti dia adalah orang pertama gitu. Berarti aku berbaring. Nah, di sini kita nggak pakai akan, ya, tidak menggunakan akan dulu karena kita tidak sampai ke situ dulu. Kita pakai kata dulu aja ya. Dan aku dulu berbaring dengan para nenek moyangku. Cuma kan konteksnya lah ya, kan dia mau akan dibaringkan sama nenek moyangnya, berarti kan dia akan gitu, bukan dulu gitu. Ya, oke. Nah, perhatikan bahwa harus selalu kesepadan antara verb Ibrani dengan subjeknya ya. Jadi ketika dia diberikan ahta teti utem tenu atau dengan basic begitu, maka nanti si subjeknya itu akan padanannya sama. Misalnya kata kita sebut Musa berarti dia pakai tiga orang per tiga maskulin tunggal. Gitu. Ketika kita sebut mereka laki-laki itu, para lelaki itu, berarti dia akan kita pakai maskulin, ya kita akan pakai maskulin jamak. Maskulin jamak. Gitu. Atau ketika kita mengatakan kami, berarti orang pertama. Orang pertama berarti nanti si ininya si subjeknya akan sama gitu ya. Ya, jadi ngikutin dia. Misalnya ini kan wanita berarti kan feminim
ya, berkata. Nah, kata berkata itu amar. Nah, akhiran ini akan ngikutin dengan si wanita itu. Wanita ini kan, wanita di sini kan dia, feminim berarti, feminim tunggal. Berarti 3 feminim tunggal, 3 FT. Maka akhirannya 3 FT, yaitu gitu kan, kosong teti gitu. Ya, begitu kurang lebih ya. Nah, subjek pronomina tidak perlu tulis terpisah, sebab sudah menyatu dengan bentuk verba itu sendiri. Ketika pronomina subjek dipakai untuk melengkapi verbanya, hanyalah memberi penjelasan atau penegasan semata, ya. Misalnya, kata, "Ia dulu memberiku pohon itu," dan "aku." Nah, di sini kan sebenarnya contoh ya, di sini kata iya, itu kata iya ini sudah ada di Nathan. Nathan, itu sudah kata iya feminim gitu. Jadi kalau kita bilang, kalau terjemahkan secara literal, iya dulu memberiku, gitu ya. Kalau di sini katakan, aku tahu penebusku, gitu. Sebab engkau dulu menolak pengetahuan. Gitu. Jadi double dia. Nah, urutan yang kata umum dalam kalimat kerja bahasa Ibrani ini diawali oleh verba, kemudian diikuti oleh subjek, saya sudah kasih tahu ya. Jadi adalah verb, subjek, objek. Gitu. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa partikel negatif lo ditempatkan sebelum verba. Jadi kalau ada kata lo, misalnya kata janganlah atau tidak, gitu. Nah, jadi dia akan diletakkan di sebelum verba. Misalnya kayak bahasa Inggris ya, kata do not, ya. Jadi kita nggak bilang eat do not, ya, bukan, tapi do not eat atau don't eat gitu. Jadi kata lo ditempatkan sebelum verba. Ya, jika ada urutan kata yang berbeda berdasarkan atas, maka hal itu menekankan bahwa bagian perkataan ditempatkan di urutan paling depan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan urutan, berarti dia sedang ditekankan ya. Verb, subjek, objek. Nah, ketika si Yahweh ini diletakkan, berarti kan dia subjek tuh, dia pindah, berarti dia penekanan. Gitu. Lalu lehem, roti. Si roti ini kan harusnya tuh mulainya dari sini dong, ya. Kata akal. Nah, harusnya dari akal, tapi karena lehem diletakkan di depan, berarti penekanannya roti. Nah, kita lihat sini. Ya. Kita lihat sini. Nah, kata derek ini dia bukan verb, berarti dia menekankan. Kurang lebih begitu ya. Nah, untuk yang lainnya ya, untuk bagian-bagian akhirnya ini sebenarnya sama prinsipnya ya. Jadi cuman untuk latihan-latihan. Jadi secara umum ada nanti yang perlu kalian pelajari atau kalian baca-baca. Secara prinsip modelnya begitu ya. Jadi yang kalian perlu hafal itu adalah dia bentuknya 3, kalian baca saja dia sebagai kames patah, lalu kemudian kalau dia lemah, kalian tahu cara bacanya, itu sebutkan dulu urutannya, ya. Dia P, ain atau lamet, lalu sebutkan alasannya. Lalu kalau dia kuat, kita pakai kal perfect, maka kita hafalin kosong tateti utem teinu, gitu. Ya, oke. Itu untuk pelajaran kita sekarang. Nanti kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Thank you. Selamat belajar, selamat kuis. God bless you.